Cek sound, suara saya jelas ya? Suara saya Jelas jelas? nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير والسلسلة رجال الطريقة الرفاعية والسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى مؤلف هذا الكتاب وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سوء ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sebuah pasal tersendiri yang menjelaskan kepada kita mengenai syarat-syarat sah bacaan Al-Fatihah di dalam sholat. Qala al-muallif rahimahullah faslun syurutu al-Fatihati 'asharatun. Syarat-syarat sah bacaan Al-Fatihah di dalam sholat itu ada 10. Yang pertama adalah at-tertibu, berurutan. Membaca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-7 itu sesuai dengan urutan yang sudah kita tahu urutannya. Mulai dari ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang istimewa. Bahkan ketika
turun surat Al-Fatihah, iblis menjerit sekencang-kencangnya. Iblis menjerit sekencang-kencangnya, meluapkan emosinya, meluapkan amarahnya. Sebagaimana iblis juga menjerit pada saat dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga, dan ketika dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis menjerit sekencang-kencangnya dengan suara yang keras, dengan teriakan yang keras, meluapkan emosinya, meluapkan amarahnya. Itu sebanyak 4 kali. Yang pertama ketika dilaknat oleh Allah, yang kedua pada saat dikeluarkan dari surga, yang ketiga pada saat lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat pada saat turunnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang bisa disebut dengan beberapa nama. Beberapa nama yang merupakan sebutan dari surat Al-Fatihah ini menunjukkan bahwa surat ini adalah surat yang istimewa. Bisa disebut surat Al-Fatihah, bisa disebut As-Sab'ul Mathani. As-Sab' al-Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ketika kita melakukan sholat subuh kita baca pada rakaat pertama, rakaat kedua kita baca lagi. Pada sholat zuhur pada rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat kita baca lagi. Pada waktu sholat asar pada rakaat pertama sampai keempat kita baca lagi, dan begitu seterusnya. Makanya salah satu nama dari surat Al-Fatihah adalah As-Sab' al-Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Disebut juga Al-Fatihah, disebut Ummul Kitab, disebut Ummul Quran, induk dari Al-Quran. Karena seluruh surat di dalam Al-Quran, kalau maknanya dikerucutkan, berada di surat Al-Fatihah. Kalau makna dari kandungan Al-Quran itu disimpulkan, dikerucutkan, maka semuanya ada dalam surat Al-Fatihah. Makanya disebut Ummul Kitab. Disebut juga Al-Kafiyah, Al-Wafiyah, dan seterusnya. Surat Al-Fatihah ini juga bisa menjadi ruqyah. Ya, sebagaimana beberapa surat dan ayat yang lain bisa dijadikan ruqyah untuk pengobatan, untuk penyembuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang sahabat ketika melihat temannya dipatok oleh ular, kena bisanya ular, lalu dibacakan surat Al-Fatihah dan sembuh. Lalu hal itu diceritakan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian mengatakan kepada orang yang meruqyah temannya yang terkena bisa ular itu, ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu adalah ruqyah, sesuatu yang bisa dibaca untuk menyembuhkan suatu penyakit. Lalu ada sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Surat Al-Fatihah ini bermanfaat untuk hajat apapun sesuai dengan niat orang yang membacanya. Ya, makanya di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, di berbagai belahan Nusantara, ya, hajat apapun, acara apapun, kegiatan apapun biasanya dibuka dan ditutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Itu bukan bid'ah itu. Ya, itu bukan bid'ah karena orang-orang tahu mengenai hadis Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Mengawali acara dibuka dengan Al-Fatihah, mudah-mudahan acaranya lancar. Kan sesuai dengan hadis. Al-Fatihatu lima quri'at lahu, diakhiri dengan bacaan Al-Fatihah, mudah-mudahan acaranya barokah. Mudah-mudahan acaranya tidak hanya sampai di situ, tetapi juga berlanjut secara istiqomah. Selamatan anak, kemudian walimatul yang disebut orang sebagai walimatul hamil, walimatul safar, kemudian walimatul urus, pernikahan. Semuanya dibacakan surat Al-Fatihah. Sebelum doa, setelah doa, sebelum ngaji, bahkan juga ada yang baca setelah ngaji.
semuanya dibacakan surat Al-Fatihah. Ini bukan perbuatan yang melanggar apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini ada dasarnya. Al-Fatihatu, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lima quri'at lahu. Surat Al-Fatihah itu bermanfaat bagi hajat apapun sesuai dengan niat orang yang membacanya. Jadi tidak salah. Mempelajari seluruh surat di dalam Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah, kecuali surat Al-Fatihah hukumnya adalah fardu ain. Oleh karena itu saya menyarankan kepada kita semuanya yang hadir dan bergabung dalam kajian kita pada pagi hari ini, karena yang kita bahas saat ini adalah Al-Fatihah, syarat-syarat sahnya bacaan Al-Fatihah di dalam sholat, maka saya menyarankan kepada siapapun yang belum talaqi bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar, silahkan bertalaqi membaca surat Al-Fatihah dengan baik yang benar di hadapan seorang guru yang terpercaya. Syarat yang pertama, syarat sah Al-Fatihah pada sholat yang pertama adalah at-tartib. At-tartib, berurutan, dibaca dengan berurutan, sesuai dengan urutan di dalam mushaf. Yang kedua adalah al-muwalah. Al-muwalah. Ya, membacanya itu muwalah. Apa yang dimaksud dengan muwalah? Tidak memisah antara satu ayat dengan ayat berikutnya, tidak memisah antara bacaan dengan bacaan berikutnya, antara bacaan Al-Fatihah dengan bacaan selanjutnya, itu dengan sesuatu selain Al-Fatihah. Jadi membacanya itu tidak dipisah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dipisah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dilanjutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalau dibaca di dalam sholat maka Fatihahnya tidak sah. Jadi harus muwalah, tidak boleh dipisah dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga adalah wa mura'atu hurufiha. Wa mura'atu hurufiha. Menjaga huruf-hurufnya. Ya, maksudnya adalah membaca huruf-hurufnya dengan benar. Menjaga bacaan terhadap huruf-hurufnya dengan benar, mengeluarkan setiap hurufnya dari tempat keluarnya. Shad, 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 ya. Sin, kalau sin ya sin, kalau ba ya ba, kalau shad ya shad, dan seterusnya. Setiap huruf harus dibaca sesuai dengan tempat keluarnya, sesuai dengan makhrajnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya, shad. Yang keempat adalah mura'atu tasydidatiha. Membaca tasydidnya sesuai dengan ketentuan. Ya. Tasydid, jumlah tasydid di dalam bacaan surat Al-Fatihah itu ada 14. Nanti akan dijelaskan dalam pasal tersendiri. Akan dijelaskan di dalam pasal tersendiri. Kemudian yang kelima, an la yaskuta saktatan tawilatan. Tidak diam dengan diam yang lama. Tidak diam dengan diam yang lama di tengah-tengah membaca surat Al-Fatihah, tidak diam dengan diam yang lama, atau diam ya wala qasiratan, atau diam yang sebentar, yaqsidu biha qat'al qiraati, yang dimaksudkan untuk memutus bacaan. Saya ulang, syarat yang kelima adalah tidak diam di tengah-tengah bacaan surat Al-Fatihah. Ya, kalau tidak ada uzur, ya. Kalau ada uzur enggak apa-apa.
Kalau ada uzur enggak apa-apa. Jadi tidak diam dengan diam yang lama. Dan juga dengan diam yang sebentar, yaqsidu biha qat'al qira'ah, yang dimaksudkan diam yang sebentar itu dimaksudkan untuk memutus bacaan. Jadi berarti surat Al-Fatihah yang dibaca tidak sah. Kenapa? Berarti tidak mualah, ya. Tidak memenuhi syarat yang kedua tadi, al-mualah. Yang keenam, qira'atu kulli wa qira'atu kulli ayatiha. Membaca setiap ayatnya, membaca seluruh ayatnya. Wa minha, dan di antara ayat di dalam surat Al-Fatihah, al-basmalatu adalah al-basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, wa'adamul lahni, dan tidak salah baca, al-mukhilli lil ma'na, yang mempengaruhi makna atau membatalkan makna. Ya, yang mengubah maknanya atau membatalkan maknanya. Mengubah maknanya atau membatalkan maknanya. Ya, mengubah makna itu seperti shiratal ladzina an'amta. An'amta dibaca an'amtu. An'amtu ada maknanya tetapi berubah. An'amta, yang kau beri nikmat ya Allah. Kalau dibaca an'amtu, maka yang dimaksud adalah apa? Maka maknanya menjadi yang aku berikan nikmat. Maknanya berbeda, mengubah makna. Jadi salah baca yang mengubah makna ini menjadikan Al-Fatihah yang dibaca di dalam sholat ini tidak sah. Atau membatalkan makna. Alladzina, shiratal ladzina dibaca menjadi shiratal ladzina. Zal dibaca zai. Alladzina di kamus apapun, karangan siapapun, baik itu kamus Arab ke Arab ataupun Arab ke bahasa Indonesia, tidak akan kita temukan. Di kamus kecil, kamus sedang, kamus besar, lafadz allazina itu tidak ada. Ini namanya apa? Membatalkan makna. Kalau yang pertama tadi mengubah makna, tidak sah. Membatalkan makna di kasus yang kedua, ini juga tidak sah. Nah, hati-hati kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Ada tasydidnya di situ. Kalau dibaca tanpa tasydid, ini maknanya berubah total, ya. Iyyaka artinya adalah apa? Hanya kepadamu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, hati-hati tasydid pada huruf ya di atas ya, tasydid di atas huruf ya. Ini kalau dihilangkan maka maknanya berubah total. Iyyaka dengan tasydid artinya adalah hanya kepadamu ya Allah. Kalau tasydidnya dihilangkan menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, al-iya di dalam bahasa Arab itu artinya adalah dhau'us syams, cahaya matahari. Al-iya itu artinya adalah dhau'us syams, cahaya matahari. Jadi kalau ada orang yang membaca iyyaka na'budu tanpa tasydid di atas ya, artinya adalah kepada cahaya mataharimu ya Allah kami menyembah. Jauh sekali artinya. Dan kepada cahaya mataharimu ya Allah kami memohon pertolongan. Bahkan kalau paham artinya ketika membaca, paham artinya, kemudian dengan sengaja membacanya. Pada saat membaca itu ya, dia paham artinya, tetapi dia tetap membacanya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Dia telah keluar dari agama Islam karena dia mengucapkan riddah yang berupa ucapan. Dia membaca atau mengucapkan atau dengan lisannya dia mengucapkan kata-kata yang menjadikan dia keluar dari agama Islam.
Yang kedelapan, wa an takuna halatal qiyami fil fardhi. Yang kedelapan, syarat sah membaca Al-Fatihah di dalam sholat adalah bacaan Al-Fatihah itu dibaca halatal qiyam, dalam keadaan berdiri fil fardhi, pada sholat fardu. Pada sholat fardu. Jadi kalau dibaca dengan duduk, ya jelas. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan, orang yang mampu berdiri pada sholat fardu, kemudian dia duduk, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga Al-Fatihah, kalau dibaca dalam keadaan duduk, padahal dia mampu berdiri dalam sholat fardu, maka Fatihahnya tidak sah. Wa an takuna yusmi'u nafsahul qira'ata. Yang kesembilan, syarat yang kesembilan adalah bacaan yang dia baca itu sekiranya dia perdengarkan kepada dirinya sendiri. Bacaan yang dia baca, yaitu Al-Fatihah yang dia baca, itu dia perdengarkan ya sekiranya dengan suara yang bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ya harus dengan suara ya. Minimal telinga kita sendiri mendengar. Jadi kalau ada orang yang hanya membaca Al-Fatihah ketika sholat di dalam hati, membaca Al-Fatihah di dalam hati, maka Fatihahnya tidak sah. Kalau ada orang yang membaca Al-Fatihah itu dengan hanya menggerakkan bibir, tetapi tidak terdengar suara sama sekali, tidak ada suaranya sama sekali, maka Fatihahnya tidak sah. Jadi paling tidak itu dibaca sekiranya, ya dibaca dengan suara, sekiranya dia bisa memperdengarkan suara itu kepada dirinya sendiri. Bismillah. Ya, gitu ya. Ya, dengan setengah berbisik seperti itu. Yang ke-10 adalah wa an la yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Wa an la yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Dan tidak disela-selai, ya bacaan Al-Fatihah itu tidak disela-selai. Jadi ini kembali ke apa? Al-qiraah atau qiraatul Fatihah. Dan tidak disela-selai bacaan Al-Fatihah itu dzikrun ajnabiyyun, oleh zikir yang bukan, oleh zikir lain, ya, oleh zikir ajnabi, oleh zikir yang tidak termasuk kemaslahatan sholat, yang tidak termasuk maslahatus sholat. Misalkan apa? Menjawab azan. Jadi ketika kita sholat menjawab azan itu boleh, karena ada orang melantunkan azan ya. Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, boleh. Hal itu tidak membatalkan sholat, karena zikir ketika kita baca di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Tetapi zikir untuk menjawab azan itu jangan dibaca di sela-sela kita membaca Al-Fatihah, karena itu akan memutus mualahnya. Ya, karena itu akan memutus apa? Mualah seperti yang disyaratkan dalam syarat yang kedua tadi. Ya, sebenarnya tidak membatalkan sholat, tetapi kalau dibaca zikir jawaban dari azan itu, tapi kalau dibaca zikir itu di sela-sela kita membaca Al-Fatihah, maka zikir itu bisa memutus al-mualah yang dipersyaratkan dalam syarat yang kedua tadi. Ya, bukan karena zikirnya, sholat itu tidak sah ya. Karena kalau kita sholat membaca zikir itu tidak membatalkan sholat. Tetapi yang dibahas di sini adalah ketika kita membaca zikir, di sela-sela kita membaca Al-Fatihah, zikir yang bukan kemaslahatan dari sholat, maka Fatihah kita tidak sah. Berbeda halnya apabila apabila bacaan Al-Fatihah itu disela-selai dengan sesuatu yang disela-selai dengan bacaan untuk kemaslahatan sholat. Memang bagian dari sholat itu. Misalkan, ya kita membaca Al-Fatihah, mestinya kan imam membaca Fatihah, ya kan,
setelah selesai kita kemudian baru membaca Al-Fatihah. Begitu yang baik. Tetapi boleh juga imam membaca Fatihah, kita juga baca Fatihah. Nah, di tengah-tengah kita membaca Al-Fatihah, imam sudah selesai, sementara kita belum selesai. Maka boleh Al-Fatihah yang kita baca, ini kita hentikan sebentar untuk membaca amin. Ya, kita sampai pada ihdinas shiratal mustaqim. Imam sudah selesai baca Al-Fatihah. Kita membaca amin. Nah, ini bacaan untuk kemaslahatan sholat. Ini adalah amin, at-ta'min, amin. Ini adalah bacaan limaslahatis sholat. Untuk kemaslahatan sholat. Kemudian setelah itu kita lanjutkan bacaan selanjutnya. Bacaan dari surat Al-Fatihah itu selanjutnya. Ini boleh. Tidak membatalkan atau tidak menjadikan Al-Fatihah itu tidak sah. Tidak membatalkan bacaan Al-Fatihah. Apakah menghadiahkan Al-Fatihah juga berdalil dengan hadis yang Ustaz sebutkan tadi? Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Beda lagi ya. Beda lagi. Kalau menghadiahkan pahala bacaan surat Al-Fatihah, itu beda lagi dalilnya. Tapi kita meyakini boleh dan sampai. Jika diselingi baca hamdalah ketika bersin, membatalkan Al-Fatihah. Jadi hamdalah itu bukan bagian, bukan limaslahatis sholat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kemudian bersin. Bersinnya kemudian setelah bersin kemudian membaca hamdalah, alhamdulillah. Ya, bacaan alhamdulillah ini zikir untuk yang dibaca setelah bersin. Setelah itu kemudian melanjutkan Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini batal ya. Membatalkan Al-Fatihah. Karena diselingi atau disela-selai dengan zikir yang bukan bagian dari Al-Fatihah. Apakah boleh membaca doa tawassul dalam kunut? Gimana maksudnya? Tawassul yang seperti apa? Ya? Bisa diperjelas tawassul yang seperti apa misalkan? Nanti japri aja ya. Tawassul yang seperti apa kan nggak jelas. Apakah hal yang membatalkan Al-Fatihah dalam sholat ini berlaku ketika kita baca Al-Fatihah di luar sholat? Bukan masalah apa namanya Fatihahnya ya. Jadi kalau misalkan tadi bersin tadi ya di dalam sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bersin, kemudian baca Alhamdulillah, maka ini memutus mualah. Kalau ibu pulang cepat bikin roti itu cepat atau enggak? Ini enggak suwe. Maka ini memutus apa? Al-mualah, memutus syarat yang kedua tadi. Ya, tidak memenuhi syarat yang kedua, memutus apa? Al-mualah. Sehingga Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, tidak diulang dari pertama, maka sholatnya juga tidak sah. Jadi ketidakabsahan Al-Fatihah ini tidak otomatis atau tidak serta-merta menjadikan sholat batal pada waktu itu, tidak. Ya. Kapan sholat itu batal? Karena Al-Fatihahnya tidak dibaca secara terus-menerus, tetapi disela-selai dengan zikir tadi. Kapan sholat menjadi tidak sah? Ya, setelah itu ketika Fatihahnya tidak diulang. Tapi kalau Fatihahnya diulang dari pertama, maka sholatnya tetap sah. Jadi kalau misalkan menjawab azan, Bismillahirrahmanirrahim,
Ada orang azan, Allahu Akbar dijawab, Allahu Akbar, karena sudah kebiasaan. Ya. Ketika mendengar suara azan, automatically, seperti mesin gitu ya, lisannya akan menjawab. Nah itu membatalkan Al-Fatihah, tetapi tidak otomatis serta-merta sholatnya batal. Enggak. Ya. Kalau diulang dari awal, ya enggak apa-apa. Diulang dari awal, maka Fatihahnya tetap sah, dan sholatnya lanjutkan saja. Nah, kalau membaca Al-Fatihah di luar sholat, nggak ada konsekuensi apa-apa, boleh-boleh saja, diselingi dengan zikir, boleh. Tidak ada konsekuensi membatalkan perbuatan sholat yang kita lakukan. Kan kalau dibaca di luar sholat, apa konsekuensinya? Nggak ada. Jadi dia tetap dapat pahala Al-Fatihah yang dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bersin di luar sholat ya, kemudian bersin. Lalu membaca Alhamdulillah. Atau ada orang bersin, kita jawab Yarhamukallah misalkan di luar sholat, ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Artinya tidak terlarang. Ya. Harus diulang dari awal atau ayat yang terjeda karena zikir. Nanti saya murojaah dulu ya. Saya belum berani menjawab, ini PR bagi saya, insya Allah jawabannya pada pertemuan berikutnya. Diulang dari yang terjeda atau diulang dari awal, ini yang akan saya murojaah, insya Allah. Baik, kita akhiri dengan tahlil dan sholawat Nabi, la ilaha illallah. Allahumma. Ada yang bertanya sebentar. Mohon diulang syarat yang keenam. Syarat yang keenam. Syarat yang keenam. Apa tadi? Sebentar. Saya buka lagi. Ini kitabnya sudah saya tutup. Syarat yang keenam. Membaca seluruh ayatnya. Membaca seluruh ayatnya. Di antara ayat Al-Fatihah adalah Al-Basmalatu, Al-Basmalah. Membaca seluruh ayatnya termasuk Al-Basmalah, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini penegasan ya, penegasan karena ada sebagian ulama itu yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, pengarang kitab ini menegaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim di dalam mazhab Syafi'i termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Ini perbedaan yang dalam masalah furu', ya, perbedaan dalam masalah furu', tidak menjadikan satu ulama kepada ulama yang lain saling membid'ahkan dalam perbedaan ini. Ini bukan perbedaan dalam masalah akidah, bukan perbedaan dalam masalah prinsip. Ini sekadar perbedaan dalam masalah furu', dalam masalah hukum amaliyah. Jadi silahkan kalau ikut selain mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Lalu ketika sholat langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin, boleh, tidak apa-apa. Tapi di sini ditegaskan dalam mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Pertemuan 21 belum ada di YouTube. Ya nggak tahu saya. Pertemuan 21 nanti saya cek ya. Saya bilangin adminnya nanti. Atau mungkin belum terekam itu. Atau kemarin waktu ngaji itu nggak terekam ya. Yang jelas itu di YouTube, di channel apa itu KBP ya, Kajian Bersanad Pilihan. Kalau di channel YouTube saya belum saya upload memang. Ya dari pertemuan kesekian itu sampai pertemuan yang terakhir kemarin sampai pertemuan yang hari Selasa kemarin juga semuanya belum saya upload ke channel YouTube saya pribadi. Baik, nanti saya tanyakan ke admin atau kalau Mas Sultan ada bersama kita ini bisa langsung direspon. Ya, kalau enggak nanti saya ingatkan Mas Sultan sebagai admin dari channel itu.
Barakallahu fikum, nuhalil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.